Pada tahun 2000-an, Audi itu punya Audi A3 atau yang hot hatch-nya. Terus kalau di BMW itu punya seri 1, 116, 120. Tapi di Mercy, itu bentuknya tuh nggak sama dengan yang lainnya. Bentuknya itu seperti city car MPV. Yang lain itu hot hatch gitu, tapi kalau Mercy enggak. Makanya tahun 2003, Mercedes mengeluarkan C-Class Sport Coupe yang menobatkan dirinya sendiri sebagai sebuah mobil sport dan coupe. Memang 2 pintu, tapi dia berbasis dari C-Class yang notabene dia adalah sebuah sedan yang dipotong belakang. Dan itu pun nggak begitu laku karena itu adalah sebuah trim Mercedes yang aneh gitu ya pada saat itu. Seharusnya C-Class Sport Coupe dia bersanding dengan rivalnya sejatinya yaitu BMW seri 3. Tapi BMW seri 3 dia punya BMW M3. Wih, gila kan? Jadi ya lagi-lagi Mercedes salah langkah gitu ya. Pada tahun 2008, dia mengeluarkan generasi penerusnya, yaitu CLC. CLC merupakan kode dari sebuah Mercedes yang benar-benar nggak ada lagi setelah tahun 2013. Karena CLC yang di belakang saya itu hanya keluar di tahun 2008 sampai 2013 saja. Setelah itu nggak ada lagi yang namanya CLC. Nah, CLC merupakan generasi penerus dari sebuah C-Class Sport Coupe gitu ya. Tapi sebetulnya dia hanya sebuah facelift gitu. Nggak banyak orang yang tahu. Dia mukanya seperti W204 yang atau C-Class yang terbarunya, belakangnya juga baru, pinggirnya sama. Dan kodenya tetap saja CL203. Tapi ada beberapa komponen yang katanya diklaim oleh Mercy ada 1100 komponen yang berbeda dengan C-Class Sport Coupe. Jadi penasaran, saya jadi pengen nge-review, saya jadi pengen tahu apa saja kelebihan, kekurangan, dan perubahan komponen dari sebuah CLC daripada C-Class Sport Coupe. Welcome back to Aspros Auto and this is my CLC 200. Sebelum kita mulai reviewnya mengenai CLC 200, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera subscribe, like, share, serta tekan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan dari update-update-nya dari Aspros Auto, dan juga komen, karena dari komen kita biasanya mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu yang berlebih dari netizen yang pintar di Indonesia. Mobil ini tidak saya pinjam dan tidak saya jual dulu karena saya masih menikmatinya, karena saya beli dari Denpasar, Bali kebetulan. Nah, masih platnya masih DK, nah yang lagi balik nama sekarang menjadi ke plat D. Nah, mobil ini saya dapat di Denpasar dari seorang teman dan dikirim itu hampir sekitar 4 hari pada saat itu. Mungkin ada cuplikan videonya dikit-dikit lah sebelah situ ya, ketika datang si CLC-nya. Let's take a look at front design of CLC 200 gitu ya. Di depan itu ada apa? Jadi sebetulnya CLC 200 dia mengadopsi depannya itu benar-benar mirip seperti W204. Yes, depannya itu benar-benar W204 dengan grillnya yang bold, ada krom-kroman, dan di atasnya juga ada lambang lagi, dan ini boros gitu ya, ada 2 lambang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dulu kan kalau Mercy itu ada lambang-lambang yang di atas kap mesin, tapi sebuah C-Class itu nggak perlu seperti itu karena dia bentuknya adalah sport gitu ya. Terus di CLC dia depannya tuh ada garis yang benar-benar sangat runcing di sebelah sini seperti paruh burung. Tuh lihat, ini ada runcing banget. Jadi ini kalau ketabrak ya amit-amit ya Allah, jangan. Jadi ini kalau ini ketabrak gitu ya, ini benar-benar susah banget untuk menghasilkan garis yang benar-benar runcing seperti ini. Pasti ada menyon ke bawah lah atau kemana itu. Yang pakai CLC itu harus hati-hati. Nah, trim Mercy di CLC itu ada 3 sebetulnya di dunia. Ada yang trim standar, yang trondolan gitu ya. Terus yang tipe tengahnya yang Evolution, dan yang paling tingginya adalah Evolution Plus. Yang ini yang masuk ke Indonesia itu rata-rata adalah trim tengah, yang artinya dia Evolution. Dengan headlampnya sudah proyektor semua dan bi-xenon. Jadi sudah HID dan terpisah. Untuk lampu jauhnya dia pakai masih halogen. Terus juga dia punya fog lamp yang masih halogen juga. Bulat. Di bawahnya honeycomb ya. Itu honeycomb tapi nggak benar-benar honeycomb yang lurus. Ada kayak semacam parutnya. Kayak di dapur tuh kok bisa marut ini. Jadi karena ujung-ujungnya tuh runcing-runcing gitu. Ini lucu banget nih di bawahnya. Saya baru menyadari ini setelah sekian lama. Tapi untuk yang di Indonesia, Evolution-nya, tipe Evolution yang trim tengahnya ada beberapa spek down lagi. Karena seharusnya di sebuah Evolution dia punya sensor parkir depan dan belakang. Sedangkan yang ini
nggak punya sama sekali. Jadi parkirnya sulit. Nanti saya akan tunjukkan kenapa parkirnya sulit untuk di CLC 200 ini. Nah, di CLC 200 juga dia mempunyai jet kecerutan. Gitu ya. What the meaning of kecerutan? Terus juga kecerutannya di kap mesinnya juga ada 2. Terus kap mesinnya dia walaupun sporty tapi dia mempunyai desain yang sporty elegan gitu ya. Jadi nggak tegas tapi ada aerodinamisnya, enak banget untuk dilihat, dan juga wipernya juga biasa aja. Dan untuk kacanya tuh di atasnya ada rain sensing atau untuk mendapatkan sensor wiper supaya kalau otomatis gitu, kalau wipernya pas hujan tuh nyala otomatis sih wipernya. Keren. Alright, dari bagian sampingnya, CLC 200 itu mengadopsi banget dari C-Class Sport Coupe atau yang sebelum facelift, atau yang beda generasi dari yang ini, yang tuanya tuh sama banget, dari tambahan dagingnya sama, pinggir-pinggirnya sama, kaca jendelanya gedenya sama, dan juga over fendernya juga sama, yang membuat si LC200 ini kenapa sih harus dibeli gitu sama orang? Kenapa nggak berubah dan dicemooh gitu? Ngapain sih sama-sama aja di bagian pinggirnya? Padahal C-Class, si LC200, dia adalah penjualan C-Class yang paling laris di dunia. Tapi sayangnya di Indonesia, dia tidak begitu laris. Ya, berbeda lagi. Kalau di Indonesia itu benar-benar mendapat cacian dan bulian gitu untuk sebuah CLC. Tapi tenang aja, karena mobil-mobil yang dulu dibully itu akan mendapatkan harga yang tinggi pada saat sekarang. You know, Daihatsu Ceria sekarang harganya oke. Trooper oke. Yang dulu mobil lemot apaan sih ya dicaci maki, sekarang Trooper mahal. Tough GT dulu kan ngapain dibeli gitu ya. Kalau sekarang tuh dibully, dulu dibully, sekarang ngapain gitu ya. Kalau sekarang itu harganya tuh tinggi gitu. Ya pokoknya lihat aja nanti, karena si LC200 saya yakin ini mobilnya akan tinggi, karena di Indonesia mobilnya rare, jarang terlihat, tapi kalau di dunia dia laku keras. Why? Karena sebuah CLC dia merupakan coupe yang berharga murah pada saat itu untuk menjadi tandingan sebuah BMW 3 series yang coupe-nya atau M3-nya. Begitu ceritanya. Nah, dan di CLC 200 dia mempunyai 1100 komponen yang berbeda dari C-Class Sport Coupe. Yang dari pinggir itu ternyata ada perbedaan, seperti salah satunya spionnya. Spionnya ini gede banget. Kalau orang tuh kayak kuping gajah yang kegedean, yang lebar banget. Jadi dia mengadopsi dari spion dari W204 yang menghasilkan kupingnya tuh lebar banget. Jadi kalau kita melewati jalan yang agak sempit, ini kadang-kadang suka kena di bagian kiri kanannya. Hati-hati yang bagi para pembeli CLC, ini spionnya terlalu lebar. Makanya kalau parkir wajib yang namanya di retract saja. Yang kedua yang perbedaannya dari bagian samping bukan dari bodinya, tapi ini adalah velg ya standar Mercy gitu ya. Motif-motifnya Mercy elegan. Tapi untuk di CLC dia beda sendiri dengan yang W204 atau yang versi sedannya. Di CLC dia punya profil ban yang bagian belakangnya 245/45 ring 17. Oke, ini ya satu belakang. Belakangnya ternyata lebih lebar tapaknya daripada yang depan. Yang depan dia punya profil ban 225/45 ring 17. Yang artinya tapak bagian belakang itu lebih lebar daripada yang depannya. Yang sedan nggak kayak gitu. CLC dia beda sendiri. Like it. Sport banget gitu, sport coupe. Di bagian belakangnya CLC 200 gitu ya, ada identitasnya CLC 200. Cukup bangga karena hanya 5 tahun saja keluar di dunia gitu ya, dan ada kompresornya. Nanti saya akan jelaskan kompresor dan bagian permesinan di bagian mesin setelah ini. Nah, ini adalah bagian belakangnya sebuah CLC 200 seperti ini. Ini dibilang sportback, bukan liftback, bukan sebuah fastback, bukan sebuah shooting brake, bukan. Ini sebuah coupe gitu ya, kawan-kawan semua. Ini adalah sebuah coupe, tapi dengan bentuk seperti ini, dengan lampunya yang gede gitu ya. Ini untuk sebuah coupe, ini lampunya kegedean gitu. Gede banget di bagian belakangnya, tapi dengan keunikan ini saya suka. Nah, saya senang di bagian belakangnya C-Class Sport Coupe, sejujurnya. Karena ini lebih nggak jelas lagi. C-Class Sport Coupe itu masih mending karena ada keindahannya dengan kaca belakang yang ada di belakang sini, mirip-mirip sebuah Honda CR-Z gitu ya. Nah, di sini ada kacanya.
untuk melihat ke belakang lebih baik. Tapi di CLC 200 dia malah digantikan dengan lampu rem LED yang panjang banget sampai ke bagian pinggir sebelah sana. Kenapa gitu ya diganti kayak gini? Ya ini oke lah, kelihatan mewah kalau ngerem, tapi kalau nggak ngerem ini mobil apaan gitu. CLC 200, kecuali kalau kita nggak ngelihat badge dari 3-pointed star gitu ya. Nah, di sini juga kita punya senada dengan yang depannya, kita punya belahan di sini, belahan jiwa yang dipotong di tengah-tengah sampai ke bagian garnish chrome-nya. Di sebelah sini juga dipotong bagian tengahnya, dan amit-amit ini kalau ketabrak, ini susah banget untuk nyingkroninnya lagi. Ini karena sangat halus dan tipis banget untuk konturnya. Mercedes. Terus di bagian bawahnya saya suka lagi karena ini dikasih yang mobil sport gitu ya. Di bagian bawahnya tuh kayak apa sih namanya? Kok jadi lupa ya namanya? Itulah. Pokoknya supaya si downforce mobilnya tuh bagus, supaya melekat ke aspal. Dikasih satu buah knalpot yang gede di bagian sebelah kiri. Sebelah kanannya nggak ada. Padahal kalau dua knalpot itu lebih keren. Kita ke bagian interior. Mercedes CLC itu mendapat bully atau mendapat kritikan serius dari sebuah fanatik Mercedes-Benz karena sebuah CLC itu dalamnya mirip sekali dengan yang namanya C-Class Sport Coupe yang sudah ada sebelumnya. Dashboardnya sama, joknya sama, bagian belakangnya sama, terus trim pintunya juga sama, pencet-pencetannya juga sama. Tapi ada yang berbeda karena diklaimnya ada 1100 yang berbeda komponennya. Tapi ternyata kalau di bagian dalamnya itu tombol-tombol kecil seperti ini itu dihitung sebagai perubahan oleh Mercedes-Benz gitu. Kayak misalnya head unitnya berbeda dengan CL yang 203 sebelumnya atau C-Class Sport Coupe, karena yang di CLC dia sudah pakai yang namanya LCD gitu ya, yang sebelumnya itu belum pakai LCD seperti ini. Dan juga di sini speedometernya sudah berbeda, ada MID LCD gitu ya, yang sebelumnya pakai model kalkulator. Setirnya juga berbeda, ada pedal shiftnya, karena yang pedal shift itu ada di tipe Evolution atau Evolution Plus, termasuk yang ini sudah ada pedal shiftnya. Terus yang tengah-tengahnya panel sampai seperti ini sama banget, sampai tipe ke atasnya sama semua dengan C-Class Sport Coupe. Perbedaannya hanya di situ saja, tapi saya akan jelaskan yang di sini. Yang unik-unik dari sebuah CLC 200. Ya, di sini sudah soft touch. Ini sama dengan W203 gitu ya. Di sini juga ada two layer gitu ya, di bagian glove box-nya yang di atas itu flat, yang di bawahnya lebih mendelowo lagi gitu untuk menaruh botol minuman. Oke, kisi AC-nya itu ada 4 dan semuanya bisa dibuka tutup. Oke, di sini di tombol paling atas itu ada tombol ESP off gitu, electronic stability programnya bisa dimatiin, ada tombol hazard, ada airbag, tombol airbag itu nyala atau enggak. Dan di sini head unitnya berbeda sekali, ada Bluetooth integrated gitu ya, walaupun dia belum pakai Bluetooth audio itu nggak akan bisa. Dan di sini head unitnya dia bisa menampung 6 CD. CD-nya bisa berformat MP3, bukan CD yang biasa lagi. Tapi di sini masih belum ada USB kayak gitu, belum ada Bluetooth audio, jadi makanya nggak bisa di pair sama handphone. Hanya kalau ada yang telepon saja masih bisa diterima, hanya Bluetooth teleponi aja gitu di sini. Terus di bawahnya, di sini ada climate control yang super lengkap, ada heaternya, ada fan speednya sampai 6 speed. Di sini juga double dual climate control. Di sini untuk membuka sirkulasi udara, AC, ya oke lah. Untuk sebuah Mercy ini lengkap sekali. Di sini ada laci tertutup atau asbak. Ini ternyata bukan laci, saudara-saudara. Ini adalah asbak dengan power socket yang nyumput di dalamnya. Oke, di sini juga ada yang namanya transmisi lah, transmisinya biasa banget. Di sini juga nuansanya tuh silver metal gitu ya, metal, bener-bener metal, bukan yang namanya karet gitu. Jadi makanya biasanya penyakitnya di tahun 2000-an ini di bagian tengahnya karet-karet itu udah pada getas gitu, atau ada pada merupul gitu, jelek banget begitu. Tapi kalau ini untungnya aluminium gitu, jadi bagus. Nah, di sini ada cup holder di bagian tengah. Di sini juga ada glove box yang dalam banget. Oke, ada glove box, console box di tengah. Nah, di sini juga bisa jadiin armrest, dan ini sejajar dengan trim pintu untuk pegangan trim pintunya. Gitu loh kerennya di CLC.
Mercedes banget memang di sini, masih lekat banget. Dan di atas ini sun visor-nya ada vanity mirror di keduanya, tapi nggak ada lampunya, karena ini adalah sebuah mobil sport. Dan di trim pintunya ada apa aja? Di trim pintunya ada 2 buah power window saja, karena hanya 2 buah. Sebelah sini pintunya, dan pintunya tuh panjang banget sampai ke belakang. Dan kalau kita tutup, itu untuk kunci pintunya gitu ya, kalau mobil Jepang tuh harus muter banget. Makanya di sini disediakan tombol central lock di bagian depan. Nah, di sini juga bahan-bahannya tuh ini ya, bahannya soft touch, nggak ada fabriknya sama sekali. Dan di bagian bawahnya ada plastiknya untuk di side pocket, tapi dibungkus sama karpet. Seperti kebiasaan Mercy. Mercy tuh nggak mau banget kelihatan plastik-plastikan, makanya kalau ada plastikan langsung dibungkus sama fabric gitu. Mercedes. Oke. Di sebelah kanan seperti biasa, di sini ada electric mirror, ada yang namanya retractable mirror, dan di sini juga ada lampunya. Lampunya itu sudah auto, dan seperti biasa ada tarikan untuk rem tangan. Kalau ngerem tangannya malah di foot brake dulu, baru dirilisnya sama hand brake gitu. Mercedes. Oke. Nah, kalau tipe Evolution itu memang dibilangnya Artico gitu ya untuk di sebuah Mercedes. Jadi sebuah kulit-kulitan sintetis. Jadi bukan kulit yang benar-benar kulit banget, tapi ini kulit sintetis yang dibuat oleh Mercedes, namanya teh Artico kalau nggak salah. Jadi ini paduannya ada di tengahnya tuh putih, terus pinggirnya itu adalah hitam dengan jahitan stitch asli. Keren lah di sebuah Mercedes. Nih, tapi ada yang unik lagi, ntar ya saya tunjukin. Pintarnya untuk pelipatan joknya untuk ke depan itu ada kayak semacam step gitu ya untuk di sebuah CLC. Salah satu contohnya, kalau misalkan kita lipat gitu ya untuk ke belakang gitu, maksudnya ini pura-pura mau ke belakang, kita lipat ke bagian depan. Karena ini terlalu belakang joknya, kita set yang kalau penumpang depannya pengen lega, ini kayak naik dulu gitu. Ini kan satu, naik dia. Naik ya. Oke, kalau posisinya seperti ini, udah ke depan seperti ini, dia nggak naik sama sekali. Dipikirin ya sama Mercy kayak gitu ya. CLC 200 dia adalah sebuah coupe, mirip juga dengan 300 CE yang zaman dulu. Kalau seat beltnya 300 CE, kita duduk, ditutup pintunya itu nyodorin gitu ya, nyodorin si safety beltnya. Tapi di CLC 200 dia manual. Nah, tapi supaya orang tuh nggak susah gitu kalau kita merogoh yang namanya safety belt seperti ini didesain seperti ini oleh CLC 200. Dan CLC 200 juga sama dengan 300 CE yang di belakangnya itu bisa untuk menarik penumpang. Ya, walaupun dia manual tapi didesain oleh Mercedes seperti ini. Jadi kalau ada yang mau naik ke belakang supaya nggak ngagokin gitu ya, si ininya ini kan kayak gini gitu. Ini makanya sistemnya bagus. Itu diputar dulu sebelah sini, set, kita ke belakangin. Ini lucu ini. Ini tuh, dah selesai. Nah, lucu banget loh dipikirin kayak gini sama Mercedes loh. Walaupun manual, tapi dipikirin supaya orang tuh nggak repot-repot kalau naik ke jok yang sini. Ngerogohnya tuh nggak terlalu ke belakang banget, karena ini pintunya sangat lebar. Nah, gampang masuknya. Oke. Hap. Kita coba yang posisi menyetir. Wah, ini sangat lega, saudara-saudara. Tuh, lihat, lutut tersisa 6 jari. Kita bisa kakinya tuh selonjor ke bawah kursi yang di bagian depannya. Headroomnya, karena dia adalah sebuah coupe, ke belakangnya akan semakin landai. Tapi untuk posisi saya, ini sangat nyaman. Walaupun kepalanya kalau kita nyender full, itu agak mentok di bagian belakangnya. Nah, di belakangnya sudah disediakan headrest. Tapi enak. Ini duduknya enak. Kalau saya jalan jauh, pakai CLC di bagian belakang, itu nggak akan capek. Trim pintunya nggak ada apa-apa. Bahkan sebuah cup holder pun nggak ada. Di sini asbak. Side back seat pocketnya juga nggak ada. Kita nggak disediain apa-apa untuk di sini. Cuman headrest, that's it. Sama
ruang di sini nih. Jadi kalau konsumsi, seksi konsumsi di belakang, karena partisi di belakang bagasi ini tuh cukup gede banget untuk di sebuah CLC. Nah, kita juga disediakan yang namanya ya bukan double blower sih, tapi hembusan yang diteruskan ke belakang, ventilasi udara AC yang di bagian selangkangan ini. Di CLC itu terdapat 6 buah airbag, 2 di depan, 2 di pinggir, dan mana lagi sih? Ya sama di pilar ada. Jadi ada 6 buah airbag. Cukup ketat juga untuk soal safety-nya di CLC. Sekarang kita buka bagasinya. Di CLC itu selega apa? Nah, ini kalau orang yang maaf gitu ya, lebih pendek sekitar 160 cm, mungkin bagasinya hanya dibuka seperti ini saja. Karena kalau kita buka full, ini jauh sekali jangkauannya untuk menutup bagasi. Jadi kalau bisa, saya sarankan untuk membuka sampai segini saja. Ya, ini notice dari sini sih. Terus sebuah CLC, karena ini adalah sebuah coupe, dia punya papan hardboard yang gede. Papan hardboard kok jelek banget ya. Ada separator lah dibilangnya, supaya di bagasinya itu nggak kelihatan. Dan untuk menghasilkan bagasi yang gede, ini termasuk lebih gede dari sebuah coupe gitu ya. Ini adalah kelebihan dari CLC. Dia punya bagasi yang super luas untuk di kelasnya gitu. Dan kalau misalnya kita kurang luas, si jok depannya, jok yang kedua, ini bisa dilipat. Dan ini bisa menghasilkan nggak begitu rata lantai, tapi at least dia ada sedikit undakan yang agak halus gitu sampai ke row keduanya. Ini cukup gede. Di kiri kanannya, di sini ada dongkrak, di sini ada P3K, dan di bawah sini ada space saver tire. Jadi bukan full size tire, tapi space saver. Dan di sini masih lengkap sekali. I like it. CLC. Sekarang kita lihat mesinnya yuk. Sekarang kita bahas mesinnya. Nah, mesinnya dia pakai kode M271 1800 cc dengan kompresor, bukan tambal ban, tapi dia adalah sebuah supercharge. Nah, pada tahun 2011 dia udah pakai yang namanya turbocharge, jadi berbeda. Kalau yang ini yang masuk ke Indonesia, untungnya masih pakai yang supercharge 1800 cc, dan dia punya keluaran tenaga itu sekitar 184 horsepower dan torsinya adalah 250 Nm. Artinya yang dipakai CLC pada pertama kali keluar W204 itu tenaganya lebih gede di CLC 200. Kalau yang W204 yang pertama dengan kode yang sama itu hanya 160 horsepower. Yang ini 184 horsepower. Tapi berbeda dengan yang tahun 2011 ke atas, itu udah pasti lebih superior daripada yang ini tenaganya untuk yang W204 atau yang tipe yang sedannya. Mesin dipakai CLC, jadi banyak persamaannya dengan E200 kompresor yang dipakai W211 di Indonesia, juga ada persis seperti yang dipakai CLC. Jadi kalau untuk spare part mesin, sepertinya saya nggak usah nggak usah pusing-pusing lagi ini spare part pakai apa, karena mesinnya tuh sama dengan E200 W211. Sekarang kita test drive. Udah nggak sabar. Oke, CL203 CLC 200 kompresor rasanya seperti apa? Dan ini adalah tahun 2009. Yes. Kilometernya masih rendah, 52.000. Alhamdulillah saya dapatnya yang rendah. Dan ini rasanya mirip seperti W203 yang sedan, yang sebelumnya dashboardnya tuh rendah, setirnya rendah, speedometernya tuh rendah. Walaupun nuansa speedometernya benar-benar jauh berbeda dengan yang tipe W203 yang sebelumnya, dan juga ini ada aksen-aksen seperti race flag gitu ya, jadi kotak-kotak kayak catur gitu, itu keren banget. Dan juga jarumnya berwarna merah. Nah, terus udah gitu duduknya juga enak, ini dipeluk dengan baik, joknya empuk, visibilitasnya oke, pilar A-nya kecil, kanan kirinya oke. Tapi begitu ngeliat ke belakang, gitu ya, benar-benar kita ngelihat ke langit. Kita kalau lihat ke belakang yang biasanya mobil biasa itu bisa ngelihat kap mesinnya, ini benar-benar nggak bisa lihat kap mesinnya. Jenis motor yang digunakan di belakang tuh apa? Cuman kelihatan helm sama jaketnya aja. Saking tingginya
kap bagasi. Sedangkan di WC kelas Sport Coupe itu ada kaca tambahan, jadi kita bisa ngelihat ke bawahnya itu mobil apa, atau kap mesin apa, atau muka depan mobilnya tuh apa yang ada di belakang kita. Ini bener-bener blank. Dan diperparah untuk yang masuk ke Indonesia, tipenya dia tidak ada sensor parkirnya, tidak ada sensor depannya. Jadi untuk mundur ini benar-benar menggunakan feeling banget. Sayangnya di CLC 200 itulah. Driving position cukup oke. Terus juga dia punya tilt steering, punya teleskopik. Jadi untuk menemukan ergonomisnya juga oke. Handlingnya nih ya. Jadi handlingnya si CLC 200 itu merupakan upgrade dari sebuah C-Class Coupe. Dan dia mempunyai teknologi rack steering yang lebih bagus, lebih responsif, dan tidak memerlukan effort gitu ya untuk memutar setirnya. Dan juga dia akan semakin berat, adaptif speed apalah gitu, pokoknya yang kalau kecepatan tinggi semakin berat. Ya itulah pokoknya teknologi Mercy, istilahnya tuh banyak banget. Dan juga dia mempunyai rack steering yang diambil atau diadopsi dari sebuah SLK. Makanya untuk handlingnya ini benar-benar nempel ke aspal. Kita sedikit goyangin aja, ini udah respon banget dan cepat banget responnya. Dan ini dalam keadaan standar ya. Dan juga untuk yang versi sedan ya, ntar dulu. Untuk yang versi sedannya, ini dia mendapatkan lowering suspension yang lebih rendah, sekitar 1,5 sampai 2 cm dari versi yang W204-nya atau yang W203-nya. Ini lebih rendah, jadi lebih ceper gitu. Makanya mendapatkan stabilitas yang oke, handlingnya oke, steeringnya oke. Inilah kelebihan dari suatu CLC. Nah, mesin yang digunakan M271 kan, cuman ini sudah pakai yang namanya pedal shift. Jadi makanya 184 horsepower dan torsinya 250 Nm, dan memang torsinya mengisi di setiap RPM. Tadi sampai 6.000 aja ini RPM-nya tuh, torsinya tuh masih nanjak aja. Wow. Lagi. 1, 2, 3. Woo! Ya, kejadian di Indonesia memang harus begitu. Lagi enak-enaknya akselerasi, ada yang nyebrang. Yoi. Jadi dia tuh kalau dipakai ngebut oke, tapi dipakai santai langsung modenya tuh santai semua, dan itu terjadi dengan automatically gitu. Ini di CLC kayak gitu. Jadi nggak ada mode apa-apa, nggak ada mode berkendara, sport mode atau apa. Tapi begitu kita ajak kenceng dia mau, dan kayak berubah gitu suasananya menjadi mode bener-bener sporty. Aneh di ini CLC. Transmisi yang dipakai oleh CLC 200 itu ada yang manual 6 speed, tapi sayangnya nggak masuk ke Indonesia karena yang 6 speed itu hanya di tipe yang standarnya. Dan juga dia punya yang automatic 5 speed dengan pedal shift gitu ya. Nah itu tadi udah disebutkan ada pedal shiftnya, itu adalah tipe Evolution dan Evolution Plus. Dan juga dia mempunyai perpindahan gigi yang tergolong cepat untuk sebuah Mercy. Biasanya di Mercy itu yang tipe-tipe yang tahun 2008 kayak gini agak-agak sluggish gitu ya. Tapi yang ini tergolong oke. Rem yang dipakai dia cukup lengkap. Yang depannya sudah cakram, belakang cakram, ABS, EBD, BA. Tapi istilah Mercy itu nggak tahu apa. Dan ini responnya seperti biasa untuk sebuah Mercy. Gigitannya tuh keren. Jadi nggak ngerasa kayak effort sebuah ngerem yang mendadak. Ini padahal Mercy ngerem mendadak, ngerti nggak sih maksudnya? Ya begitulah, nggak kerasa kayak ngerem gitu kalau Mercy. Padahal itu ngeremnya mendadak. Konsumsi BBM nanti kita harus pakai uji boros. Mudah-mudahan ada di lain kesempatan beserta akselerasi 0 ke 100-nya seperti apa di CLC 200. Jadi saya kemungkinan lah rata-rata ya. Kemungkinan ini adalah 19-110-an pakai Pertamax. Tapi yang nggak tahu nanti di uji boros kita coba untuk combine-nya. Tunggu aja lah pokoknya di video berikutnya. Kekedapan kabinnya ini untuk sebuah Mercy saya agak-agak sudahlah gitu ya. Ya
suara motor masih masuk gitu ya ke dalam gitu, masih kedengeran untuk sebuah Mercy. Terus juga suara mesinnya masih oke lah, suara inner liner bannya masih oke, tapi traffic noise-nya sayang sekali. Dan juga ini memang kelemahan dari W203 yang basicnya ini adalah W203, itu semuanya interiornya agak sedikit lumayan gak begitu bagus materialnya, agak rattle sedikit di bagian interiornya, agak-agak berisik gitu. Kadang-kadang suka ada bunyi yang aneh, dari mana nggak tahu gitu. Kadang-kadang ada, kadang enggak, ya itu nggak tahu dari mana. Sayangnya di situ, di CLC 200. So, jadi apa yang saya pikirkan mengenai CL203, CLC 200 kompresor? Yang pertama adalah keunikannya. Karena di Indonesia itu jarang banget yang pakai seperti ini. Mungkin terkesan tidak laku dan bahkan memandang aneh terhadap mobil ini, terutama di bagian belakangnya. Seperti saya, di awal-awal pertama kali datang mobilnya ke sini, ke Bandung, itu ngeliat bagian belakangnya gitu ya. Tapi kalau begitu kita liatin, kita mulusin, kita lihat pandang terus. Jadi ini adalah mobil yang pertama kali itu nggak bisa jatuh cinta, tapi begitu kita pandang, kita lihat dalam hatinya, itu kita bakal jatuh cinta gitu loh untuk di CLC. Nah, terus dia punya mesin yang cukup bertenaga, yang biasanya dipakai lebih berat bobotnya di E200 kompresor, dipakai di CLC yang lebih enteng, itu menghasilkan weight to ratio-nya yang pas gitu ya. Tapi dia punya suspensi yang agak keras, walaupun dia stabil, walaupun dia respons setirnya lebih baik di CLC, tapi dia menghasilkan suspensi yang keras. Terus juga kabinnya nggak begitu amat, dan juga kalau saya nongkrong gitu ya di tempat yang misalkan ada yang coupe 2 pintu, 2 door gitu ya, ini nggak malu-maluin. Dan bahkan saya masih bisa agak nyombong karena jarang banget yang pakai CLC 200 ini. Hayo yang punya CLC dong, keluarkan dong foto-fotonya dong, dan DM ke @aspros_auto di Instagram. Kita berteman karena saya punya ini. Saya juga punya banyak cerita gitu ya, kalau di CLC itu punya ini gitu, walaupun ya dashboardnya itu mirip seperti W203 yang sebelumnya, tapi at least kita di bagian luarnya udah bisa seperti W204 yang udah mewakilkan zaman modern gitu. Nah, range harganya untuk CLC gitu ya, ini agak-agak unik karena saya dapat CLC ini alhamdulillah dengan harga yang sepantasnya. Nah, yang waktu itu saya cari C200 Sport Coupe gitu yang sebelum ini, itu harganya udah naik daun gitu ya, udah, karena jarang yang punya itu harganya udah 270-an. Nah, kebetulan yang ini itu harganya agak di bawah sedikit gitu daripada yang saya incar pada saat itu. Nah, ini range harganya ini agak gelap, dari 200 juta sampai 300 juta rupiah, tergantung kondisinya. Kebetulan saya dapetnya alhamdulillah, emang ditunjukkan sih, emang jodohnya. Nah, terus STNK-nya nanti saya akan buat uji boros di CLC 200 ini, bagaimanakah konsumsi bahan bakarnya, karena di luar negeri bahan bakar sebuah CLC adalah yang efisien katanya, tapi menurut saya ya yang tahu lah, nanti tonton aja. Dan juga nanti pajaknya mudah-mudahan sudah ada untuk kembali ke plat D, bukan ke plat DK lagi. Seksi.